Perkenalkan, nama saya Stefani Pilia Turnip, NPM 1901010023. Dalam video ini saya akan menjelaskan strategi apa saja yang bisa dilakukan oleh guru dalam mengatasi peserta didik yang malas belajar. Yang kedua, faktor apa saja yang dapat memicu peserta didik malas belajar. Yang ketiga adalah apa pentingnya komunikasi efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, strateginya ialah menciptakan kesiapan belajar. Dalam kondisi apapun, kesiapan belajar sangat penting atau nomor satu. Peserta didik yang berada dalam kondisi siap akan merasa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Secara fisik misalnya, kita bisa memeriksa peralatan-peralatan yang ada pada peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Dan secara psikisnya, pendidik dapat menciptakan kesiapan belajar dengan memberikan pencerahan atau penyadaran. Yang kedua ialah memberikan motivasi. Dalam proses pembelajaran di sekolah, selalu ada pemberian motivasi dari guru kepada peserta didik, dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Misalnya, kita menghargai apa yang dilakukan pada peserta didik maupun hal kecilnya. Contohnya seperti ketika pembelajaran sedang berlangsung, kita bisa memuji peserta didik dengan memuji bahwa tulisannya cantik agar lebih ditingkatkan lagi. Yang ketiga adalah mengurangi marah yang berlebihan. Ketika seorang guru menghadapi peserta didik yang bermasalah dengan cara marah, apalagi sampai berlebihan atau kurang manusiawi dan tidak mendidik, hanya akan memperparah keadaan dan hanya akan menambah rasa malas pada peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran yang di kelas. Nah, contohnya ketika seorang guru masuk lebih awal, dia akan marah-marah, akan menciptakan ketakutan pada peserta didiknya dan tidak mau lagi datang ke sekolah. Nah, yang keempat adalah menciptakan keharmonisan. Keharmonisan pendidik dengan peserta didik merupakan syarat yang penting dalam proses pembelajaran di kelas. Keharmonisan bisa tercipta dari seorang pendidik yang mampu menempatkan dirinya dalam kondisi kejiwaan peserta didik. Contohnya seperti ketika kita jadi seorang guru, kita akan bersifat seperti peserta didik agar mampu menciptakan keharmonisan yang ada pada peserta didik dan pendidiknya. Contohnya seperti kita bisa menjadi sahabatnya, menjadi teman ataupun orang tua bagi mereka, sehingga menciptakan keharmonisan yang terjadi secara langsung. Yang keempat adalah simpati dan empati. Nah, yang kedua ini merupakan unsur kejiwaan yang sangat penting untuk memunculkan keharmonisan. Canda tawa ketika seorang guru dengan peserta didiknya merupakan hal yang sering dilakukan oleh guru-guru di sekolah agar dapat menghilangkan rasa lelah dan jenuh bagi peserta didik. Mungkin bagi guru-guru lama, hal yang ini jarang terjadi. Simpati dan empati, canda tawa mungkin jarang terjadi di setiap kelas. Kita sebagai seorang guru harus simpati dan empati. Nah, faktor-faktornya ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu dari peserta didiknya yang menciptakan gangguan psikologis fisiknya. Yang pertama, yang bersifat kognitif seperti rendahnya kapasitas intelektual dari peserta didik. Yang kedua adalah yang bersifat afektif, antara labilnya emosi dan sikap. Ini sering terjadi pada peserta didik. Kelemahan emosionalnya seperti merasa tidak aman, kurang menyesuaikan diri, dan ketidakmatangan emosi dari peserta didik sekolah dasar. Yang ketiga yang bersifat psikomotor, antara lain terganggunya alat indera atau cacat tubuh, seperti kurangnya berfungsi organ-organ perasaan yang ada dalam dirinya. Yang keempat bisa saja faktor motivasi atau kurangnya motivasi dalam belajar yang menyebabkan siswa itu sendiri malas belajar atau malas untuk belajar. Yang kelima ialah konsentrasi belajar yang kurang baik dapat menciptakan malasnya belajar. Yang keenam, rasa percaya diri yang timbul dari keinginannya kurang sehingga dia dalam proses pembelajaran tidak berhasil dalam belajar. Yang ketujuh, kebiasaan belajar
Nah, kebiasaan belajar yang teratur bisa menciptakan atau mempengaruhi kemampuan dalam berlatih dan menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ke-8 adalah kurangnya perhatian dan minat terhadap pembelajaran yang di sekolah, atau malas belajar dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Ini sering terjadi pada siswa yang nakal. Nah, faktor eksternalnya yaitu dari lingkungan keluarga seperti ketidakharmonisannya hubungan antara ayah dan ibu dapat memicu peserta didik yang malas belajar. Yang kedua ialah lingkungan masyarakat seperti wilayah yang kumuh, teman sepermainan yang nakal dapat menciptakan kemalasan belajar sehingga dia terikut-ikut. Yang ketiga ialah lingkungan sekolah seperti kondisi yang terletak sekolahnya seperti dekat pasar dapat menciptakan kurang konsentrasinya belajar pada siswa. Yang keempat, terlalu berat beban belajar siswa maupun gurunya. Yang kelima ialah metode belajar yang kurang memadai. Yang keenam, kurangnya sikap orang tua memperhatikan anaknya. Yang ketujuh adalah keadaan ekonomi yang dapat memicu alat-alat belajar yang kurang berkualitas. Apakah penting komunikasi efektif? Ya, sangat penting karena dalam proses pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari seorang guru kepada peserta didiknya atau siswanya, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan yang disampaikan oleh guru yang bertujuan yang telah ditentukan sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan pada peserta didik. Itu adalah pentingnya komunikasi efektif pada pembelajaran sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Sekian video dari saya, terima kasih.